Penyelenggaraan silaturahmi Nusantara Bersatu oleh relawan Presiden Jokowi benar-benar menjadi bumerang, terutama bagi sang presiden. Karena penyelenggaraan acara itu menimbulkan persepsi dan penilaian negatif dari para pakar maupun pemerhati politik di tanah air. Di antara yang menjadi sorotan dari acara itu adalah pernyataan Presiden Jokowi tentang pemimpin yang mikirin rakyat, yang menurut dia yang keningnya berkerut dan berambut putih. Dan pernyataan Kepala BP2MI Beni Ramdhani yang meminta kepada Jokowi untuk menggunakan aparat penegak hukum terhadap pihak-pihak yang selalu menyerang pemerintah, atau ia dan kawan-kawan yang menghadapi mereka di lapangan. Ya, belakangan ini kan memang banyak wacana yang muncul, ada wacana yang diperkirakan hanya merupakan isu, ada juga wacana yang bersifat rumor, tapi semuanya ini kan berkaitan dengan eksistensi dan realitas serta dinamika politik yang berkaitan dengan rezim pemerintahan Presiden Jokowi. Nah, kalau kita lihat dari sisi konstitusi bahwa masa kekuasaan Presiden Jokowi itu akan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024. Itu kan sesuai dengan konstitusi bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden itu 5 tahun. Beliau dipilih lewat pemilu 1929 dan dilantik menjadi presiden dalam sidang umum MPR pada tanggal 20 Oktober 2019, maka masa jabatannya akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Nah, kalau berdasarkan konstitusi, kita kaitkan dengan wacana-wacana yang muncul belakangan ini, terutama dengan apa yang muncul pada gerakan Nusantara Bersatu pada tanggal 20 November lalu, kita lihat bahwa terlepas dari berbagai analisa, Pak Jokowi sendiri sedang melakukan test case untuk mengukur pertama sampai seberapa jauh dukungan kepada beliau. Dukungan itu baik berasal dari partai-partai koalisi pendukung beliau yang kita kenal sebagai Koalisi Indonesia Bersatu, atau juga dukungan dari para relawan. Nah, yang pertama. Yang kedua, sangat berkaitan erat dengan isu-isu mengenai penundaan pemilu. Kemudian juga berkaitan dengan adanya isu untuk memperpanjang masa jabatan presiden yang aturannya tidak kita temukan dalam konstitusi. Nah, berarti sekarang ini kan ada berkembang persoalan, tanda tanya adalah bagaimana nanti Pak Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 20 Oktober 2024. Ada pula keinginan dari kelompok-kelompok tertentu yang ingin memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi, dan perpanjangan masa jabatan itu akan dilakukan dengan penundaan pemilu. Namun apapun alasannya, menurut konstitusi, apabila sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024 tidak ada pemilihan umum, maka dengan sendirinya masa jabatan Presiden Jokowi dengan rezimnya berakhir. Lembaga-lembaga perwakilan rakyat MPR, DPR, DPD maupun DPRD provinsi, kabupaten, kota, semuanya juga berakhir masa jabatannya, sehingga tentu terjadi kekosongan pemerintah. Terjadi kekosongan pemerintahan. Nah, persoalannya kemudian adalah jabatan presiden sesuai dengan konstitusi itu, beliau adalah kepala pemerintahan, beliau adalah kepala negara, dan beliau adalah panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Di sisi lain dalam praktek sehari-hari kelihatannya juga bahwa presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi dari Kepolisian Republik Indonesia, karena sekarang kepolisian pun langsung berada di bawah kendali presiden. Nah, persoalannya adalah seperti disampaikan oleh Pak Lanyala bahwa presiden dapat melakukan dekret, kemudian setelah dekret itu bisa menambah perpanjangan masa jabatan presiden selama 1 atau 2 tahun. Tapi itu juga tidak kita temukan dalam konstitusi. Maka menjadi tanda tanya adalah
Kalau kita lakukan analog dengan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang dilakukan oleh Bung Karno dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 45, maka itu tidak bisa kita pakai sebagai analog untuk Pak Jokowi melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno. Karena kondisi Republik kita pada saat itu, jangan kita lupa bahwa ketika konstituante tidak berhasil menyusul Undang-Undang Dasar, maka negara kita pada saat itu masih merupakan negara federal. Artinya Indonesia ada negara bagian, termasuk ada negara Indonesia Timur, ada negara Pasundan dan lain-lain sebagainya. Maka atas dasar pemikiran proklamasi 17 Agustus 1945, di mana bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, maka dengan dukungan terutama dari TNI dan partai politik pada saat itu, terutama dari partai politik yang berhaluan Islam dan nasionalis religius, maka Bung Karno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli tertanggal dekret Presiden tertanggal 5 Juli untuk menetapkan kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Artinya ada kondisi pada saat itu di mana konstituante tidak bisa melaksanakan tugas konstitusionalnya, maka Presiden sebagai kepala negara mengambil alih tugas itu agar bangsa ini jangan berpecah berkeping-keping. Nah, persoalannya adalah dengan dilakukan kegiatan Nusantara Bersatu itu, apakah untuk mempersatukan bangsa ini ataukah menyebabkan bangsa ini lebih menjadi pecah belah? Kalau kita lihat dari hasil-hasil yang terjadi, tanggapan-tanggapan dari para politisi, terutama dari tokoh-tokoh PDIP sebagai pendukung partai politik, di mana sekarang PDIP sesuai dengan ucapan Ibu Megawati bahwa Pak Jokowi itu adalah petugas partainya, maka tentu kita melihat bahwa apa yang dihasilkan dari tanggapan terhadap pelaksanaan Gerakan Indonesia Nusantara Bersatu pada tanggal 20 Desember itu kan bukannya menghasilkan persatuan, memperkuat persatuan bangsa, tapi justru menyebabkan terjadinya perpecahan yang bisa menimbulkan disintegrasi nasional, terutama tanggapan dari banyak pihak kepada saudara Benny Ramdhani yang justru melontarkan gagasan untuk bertempur melawan mereka yang selama ini menjadi oposisi terhadap Presiden Jokowi. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita ambil? Yang menjadi persoalan sekarang ketika pidato Presiden, pidato Pak Jokowi, ya, di sebelum acara itu Pak Jokowi pernah menyatakan bahwa presiden berikut adalah datanya Pak Prabowo. Kemarin di Gerakan Nusantara Bersatu, calon presiden itu adalah yang wajahnya berkeriput dan rambutnya putih. Nah, kalau saya lihat barangkali ini Pak Jokowi sedang melemparkan pancingan tentang bagaimana proses pemindahan kekuasaan nanti. Baik lewat pemilu 2024 maupun 2024 pemilu tidak terjadi. Jadi pertanyaan itu yang sebenarnya sedang dilemparkan oleh Pak Jokowi kepada bangsa ini yang juga nanti akan menyangkut dirinya. Apakah pada tahun 2024 nanti, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2024 itu Pak Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya secara aman dan tertib? Ataukah karena ketiadaan pemilu, karena penundaan pemilu, atau karena kegilaan untuk memperpanjang kekuasaan ini 2 atau 3 tahun lagi yang bertentangan dengan konstitusi, maka itu akan menimbulkan situasi darurat. Nah, jadi pertanyaannya adalah lemparan presiden harus begini, presiden harus begitu, harapan agar supaya jangan gegabah mengajukan calon presiden. Sebenarnya Pak Jokowi sendiri sedang melakukan analisa bagaimana kondisi dia nanti setelah 20 Oktober 2024. Apakah dia akan mengakhiri masa jabatannya dengan aman, atau dia akan mengakhiri masa jabatannya mirip-mirip dengan apa yang pernah dialami oleh Gamal Abdul Nasir di Mesir. Apalagi kondisi-kondisi internal. Selama ini kan Pak Jokowi kan kita anggap mengakui Xi Jinping sebagai kakak besar, yang kondisi Xi Jinping di China sekarang ini pun juga kan dalam keadaan yang sedang ditantang oleh rakyatnya. Kondisi ekonominya sedang memburuk, masalah-masalah yang berkaitan dengan COVID-19 rakyatnya udah mulai ngamuk,
Udah ada mulai kegiatan demonstrasi atau revolusi putih yang menuntut supaya Partai Komunis dibubarkan dan Xi Jinping supaya turun mundur dari jabatannya, sehingga tentu dukungan internasional yang selama ini dibina dan dikembangkan oleh Pak Jokowi terutama dari Cina juga akan menjadi sangat rapuh. Nah, oleh karena itu melihat kondisi-kondisi eksternal yang dukungannya terhadap eksistensi Pak Jokowi juga nanti barangkali akan menjadi berkurang, maka tentu ini ya cari gitu. Jadi seolah-olah ada pesan, saya harapkan siapapun presiden yang terpilih nanti pada tahun 2024 supaya gua aman. Itu yang sedang dibangun oleh Pak Jokowi. Nah, tapi persoalannya adalah Pak Jokowi juga harus menyatakan kepada masyarakat, terutama kepada pendukungnya, jangan melakukan kegiatan untuk melakukan aktivitas atau permintaan yang justru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Permintaan untuk menunda pemilu itu kan adalah permintaan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Permintaan untuk memperpanjang masa jabatan presiden yang tidak diatur oleh konstitusi juga merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 45. Tragisnya, semua acara ini dilakukan dihadiri oleh Pak Jokowi dan Pak Jokowi memberikan pengarahan. Berarti seolah-olah Pak Jokowi membenarkan adanya pelanggaran Undang-Undang Dasar. Nah, ini yang sebenarnya harus menjadi pemikiran kita, para elite politik, para elite birokrasi, para elite bangsa ini, terutama kepada TNI dan Polri, bahwa bangsa kita ini memang sedang tidak baik-baik saja.